Baik, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan berkah yang kita terima sampai hari ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, sesuai dengan rencana atau agenda kita pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa hari ini Jumat tanggal 11 bulan Juli 2025 kita akan mengadakan acara sosialisasi program insentif buku ajar tahun 2025. Baiklah yang kami hormati Bapak Dr. Mahdifan Syafwan SSI selaku Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, kita rencanakan bahwa sosialisasi pada siang hari ini, Marzuki sudah hadir. ya Pak. Marzuki Mohon saya lihat maaf. sudah hadir Bu Feli. Marzuki Oke. sudah hadir saya lihat. Oh iya ada. Ah, tidak bisa Assalamualaikum dibuka Pak, sama Pak Marzuki nanti. Pak Ketua. Waalaikumsalam. Tapi saya lagi nyetir ya, jadi Oh, menyimak aja. Kalau ada pertanyaan nanti yang bisa saya bantu jawab, nanti saya bantu. Tapi tap- mainnya itu Pak Madipan. tidak, Bapak tidak membuka Pak. Pak WR1 nggak Jadi yang buka? sambutan dulu Pak Marzuki. Pak Bersatu dia ada Pak acara W1 juga sekolah di berhalangan hadir Kebonjeruk. Pak. Ah, Boleh, ah. boleh, 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 boleh. Nanti Mudah-mudahan mohon sinyalnya dibuka bagus. sama Pak Marzuki. Ah ya, oke Pak. Oke, baik. Mohon maaf Pak, tadi udah kita mulai saja. Yang kami hormati Profesor Marzuki selaku Ketua LPPM Universitas Andalas, Bapak Dr. Mahdifan Safwan SSI selaku Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas, dan juga bergabung dengan kita Bapak Rahmadi Mkom selaku Kepala Kantor LPPM Universitas Andalas, serta Bapak dan Ibu dosen, guru besar yang juga sudah bergabung di Zoom meeting pada acara sosialisasi siang hari ini. Adapun agenda kita tentu nanti pembukaan oleh Ketua LPPM, kita lanjutkan dengan sosialisasi yang mana Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas langsung sebagai narasumbernya. Kemudian kita tambahkan nanti ada demo SIPMI oleh Bapak Rahmadi selaku Kepala Kantor LPPM. Baiklah, tanpa eh, memperpanjang atau pembukaan dari saya, kita mintakan dengan hormat kepada Bapak Prof. Marzuki membuka sosialisasi kita pada siang hari ini selaku Ketua LPPM. Kepada Bapak kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Eli. Izin saya tidak buka cam ya, karena lagi nggak berjilbab ini. Oke ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi insentif buku ajar. Ya. Yang saya hormati Pak Madipan, Direktur Akademik dan Pembelajaran beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tim LPPM, ada Pak Ramadi, ya, Kepala Kantor. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen dan mungkin Tendik kalau ada juga yang bergabung pada kesempatan kali ini. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Jadi eh, kita hari ini melakukan kegiatan sosialisasi insentif buku ajar karena dahulu di awal kita sosialisasi insentif waktu itu buku ajar kami hilangkan. Ya, jadi kita hilangkan dahulu buku ajar karena untuk menghindari tumpang tindihnya insentif. Jadi kami khawatir sudah diklaim di eh, Direktorat Akademik, nanti diklaim lagi di LPPM gitu ya. Sehingga dahulu kami memutuskan untuk eh, menghilangkan dari buku panduan insentif yang kita luncurkan pada bulan Januari dahulu. Namun Alhamdulillah eh, di bawah
eh, kepemimpinan Pak Madipan di Direktorat Akademik, Pak Madipan berkeinginan agar kita menyatukan insentif ini di satu saja, di satu panduan ya. Sehingga di edisi revisi buku panduan insentif, kami sudah memasukkan insentif buku ajar. Ya, mungkin nanti bisa dicek di website LPPM ya, buku panduannya yang terbaru, yang sudah direvisi. Jadi itulah yang sekarang kita akan lakukan sosialisasi terkait dengan insentif ini, di mana pembiayaan insentif ini adalah dari Direktorat Akademik dan Pembelajaran, tetapi prosesnya itu terintegrasi di SIMI. Nanti Pak Ramadi juga akan menunjukkan dan secara umum prosesnya sama dengan buku-buku yang lain, nggak ada yang berubah sebetulnya. Hanya nanti ada tambahan dokumen yang diminta, karena ini buku ajar tentu tidak tidak semua orang bisa mengusulkan gitu ya. Tentu orang yang mengajar yang bisa mengusulkan. Nah, nanti apa saja dokumennya nanti akan dijelaskan oleh Pak Madipan dalam paparan beliau terkait dengan sosialisasi gitu. Kemudian di dalam edisi revisi buku panduan insentif, kami juga melakukan revisi eh, pada bagian pendamping penulisan artikel. Ya, nanti bisa dibaca. Kami nggak akan melakukan sosialisasi khusus karena itu perubahannya sebetulnya tidak banyak. Jadi untuk pendamping penulisan artikel Scopus, sebelumnya itu pembayaran itu kan dilakukan ketika artikelnya sudah accepted. Ya. Uh, Namun kalau kita evaluasi, artikel itu accepted-nya kadang tuh lama sekali, ya lama sekali. Dan kemarin kan juga ada solusi yang kita lakukan bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak ingin mengambil insentif itu, bagi yang mendampingi bisa mengajukan remun sebagai reviewer. Karena kan naskah itu kan dikomentari ya, dikomentari, dicoret-coret gitu ya. Maka itu bisa diklaim sebagai reviewer. Tapi seringkali reviewer itu remunnya sudah mentok. Ya mentok sehingga eh, kinerja dia sebagai pendamping artikel Scopus akhirnya tidak bisa dia klaim ya. Maka di buku panduan sekarang kami merevisi bagian itu bahwa klaim kinerja sebagai pendamping itu bisa diajukan ketika artikelnya sudah submit, hasilnya sudah keluar, minimal itu revisi ya. Jadi ketika revisinya, mungkin revisi satu sudah keputusannya sudah ada, misalnya revisi minor atau mayor lah gitu ya. Lalu revisi yang pertama itu sudah submit, bukti sudah submit itu sudah bisa dijadikan klaim untuk pengajuan insentif pendamping. Jadi tidak lagi menunggu sampai accepted gitu karena kelamaan. Nah, itu juga kami lakukan sedikit revisi dan otomatis nanti kami juga akan merevisi SK, SK Rektor ya terkait dengan insentif karena sekalian juga memasukkan insentif buku ajar yang juga belum ada di SK Rektor yang sebelumnya gitu ya. Jadi itu beberapa hal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin tertarik untuk menjadi pendamping Scopus nanti bisa ini eh, mendaftar gitu ya ke PLP, Pusat Layanan Publikasi. Kalau Bapak Ibu mendamping 10 saja, itu kalau dia Q1 atau Q2, itu kalau 10 berarti sudah 15 juta, karena satunya tuh 1.500.000. Ya. Kemudian kalau dia Q3, Q4, itu 1 juta per artikel pendampingan. Pendampingan itu kan hanya ini saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menerima naskah, nanti Bapak Ibu komentari bagaimana supaya lebih kuat, nanti diperbaiki sampai submit, sampai revisi satu gitu ya. Itu targetnya. Jadi itu bisa juga menjadi ini Bapak Ibu ya. Ini salah satu cara kami bagaimana caranya agar pendamping-pendamping ini bisa dibayarkan gitu ya. Karena kalau remun seringkali mentok remunnya. Nah itu ada di buku panduan yang edisi revisi yang nanti bisa dilihat di 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 website LPPM ya. Nanti Pak Ramadi mungkin akan upload yang versi terbarunya. Jadi itu saja barangkali untuk detail terkait dengan buku ajar. Nanti kita dengarkan bersama paparan dari Pak Madipan. Kalau ada pertanyaan nanti terkait dengan hal-hal yang terkait dengan LPPM, nanti kami akan bantu jawab. Kalau terkait dengan buku ajar, nanti semuanya akan dijawab oleh Pak Madipan dan timnya. Demikian Bu Eli, terima kasih. Mari kita simak bersama ya paparan dari Pak Madipan gitu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Marzuki atas sambutannya dan juga sekaligus membuka ya Pak acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi program insentif buku ajar tahun 2025 yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Mahdifan Safwan SSI, yang mana beliau juga sekaligus sebagai Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas. Kepada Bapak kami silakan. Belum ya, Pak Ibu ya, Beli ya. Iya Pak, ada Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Pak Profesor Dr. Marzuki, selaku Ketua LPPM Universitas Andalas, yang tadi juga telah memberikan sambutan dan membuka acara kita ini. Kemudian kepada Pak Rahmadi sebagai Kepala Kantor LPPM, di sini juga hadir Pak Pramuji, ya, eh, staf kami di Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran, dan nanti juga akan terkait eh, mengelola dan memonitor ya buku ajar tentunya, dan tentunya Bapak Ibu para dosen dan guru besar yang hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kita semua pada Zoom ini. Betul tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marzuki, awalnya ini ada di LPM, kemudian karena ada sumber pendanaan itu yang khawatir akan menjadi double ya, karena di Direktorat Pendidikan pun juga membuat hibah, maka cukup di Direktorat Pendidikan pun Direktorat Pendidikan yang melakukan pendanaan untuk hibah. Sebelumnya hibah buku ajar ini dikeluarkan oleh LP3M ya, kita dulu sebelum PTNBH. Kemudian beberapa tugas sewenang pembelajaran itu beralih kepada Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran, maka dilanjutkan hibah buku ajar ini. Eh, Sedikit cerita Bapak Ibu sebelum kita menyampaikan materi sosialisasinya. Eh, karena kita melihat ya dalam beberapa tahun terakhir ketika kita launching dan kita aplikasikan program hibah buku ajar, artinya Bapak Ibu harus membuat proposal dulu, kemudian direview, kemudian eh, laksanakan gitu ya, pelaksanaan kegiatan penulisan buku ajarnya, kemudian usahakan dibuat apa, dicetak, kemudian ngurus ISBN segala macam. Ternyata itu cukup banyak effort ya yang kita lakukan, baik dari Bapak Ibu semua maupun dari kita di Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran. Bahkan hampir setiap tahun yang menerima hibah buku ajar ini misalnya sekian jumlahnya, ternyata tidak memenuhi sampai akhir tahun yang diminta, dan kemudian baru bisa melaksanakannya setelah tahun berikutnya begitu. Nah, ini akan menjadi beban bagi kita karena dari sisi kegiatan penganggaran berbasis tahun tentu ini akan susah untuk kita eh, apa namanya untuk kita bayarkan kembali ya, karena sesuai kontrak itu sebetulnya adalah di tahun berjalan. Nah, melihat kenyataan ini, begitu banyak hal yang harus kita persiapkan dan segala macamnya, dan ternyata luaran pun juga tidak semuanya kita harapkan bisa keluar. Nah, makanya kita lakukan eh, perubahan ya, yang awalnya itu berbasis hibah. Kalau hibah berarti Bapak Ibu harus membuat proposal segala macam. Nah, sekarang kita ubah menjadi insentif. Artinya kita tidak perlu harus membuat proposal lagi ya, cukup buku ajar yang telah jadi itu saja nanti yang akan diklaim ya.
untuk kita berikan insentif dengan besaran biaya yang tidak terlalu jauh beda dengan hibah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, jadi itu latar belakang mengapa kemudian kita mengubah ya kepada skema insentif dan nanti kita karena kita pinginnya dalam satu data ya semuanya karena buku aja juga adalah merupakan luaran ya yang nanti akan tercatat di Sinta dan segala macamnya dan tentunya nanti akan menjadi ukuran indikator IKU juga. Maka ini sepatutnya kita jadikan SIPMI sebagai tempat pengumpulan satu data itu. Karena buku ajar juga adalah merupakan sebuah buku juga gitu ya nanti juga akan menjadi indikator IKU buat PPM juga. Kemudian begitu Bapak Ibu latar belakang kita melakukan perubahan ini. Baik, kita lanjutkan. Dan saya juga mau terima kasih nih kepada Pak Marzuki dan tim ya di LPPM yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini dan juga apa telah memfasilitasi juga diskusi kita dan kesediaannya untuk bisa ini eh, apa namanya digunakan ya aplikasi SIPMI nantinya dalam klaim nanti Institut Pajak ini. Baik Bapak Ibu kita mulai. Saya tidak terlalu berpanjang-panjang untuk bisa kita jelaskan ini. Tentunya latar belakang mengapa kita menerapkan insentif ini tentu berawal dari usaha kita, harapan kita untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Tentu akan beda ya Bapak Ibu semua buku ajar yang ditulis sendiri oleh dosen kita gitu ya, dosen UNAN, dan kita langsung mengajarkan dengan buku kita tentu akan lebih kontekstual ya dalam hal kurikulum, juga kita sesuaikan dengan karakteristik pun kebutuhan dari mahasiswa kita dan juga barangkali juga kebutuhan lokal ya yang ada di kita. Dan memang saat ini uh, masih sangat sedikit ya ketersediaan buku ajar yang relevan yang dimiliki oleh UNAN. Yang memang nanti akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan capaian pembelajaran dalam mata kuliah kita ajarkan nantinya. Dan tentunya Bapak Ibu semua dengan buku ajar ini tentu akan memperkuat ya reputasi dan daya saing kita di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Apalagi kalau kita berharap ya buku ajar yang nanti akan diterbitkan itu tidak hanya sekedar dicetak kemudian ya dibagikan ke mahasiswa kita, tapi juga dijadikan rujukan buat semua hampir semua perguruan tinggi di tingkat nasional, dijual di toko-toko buku begitu. Bahkan kita berharap ini juga bisa diterbitkan dalam penerbit internasional yang berreputasi ya sehingga uh, kita secara pemeringkatan WCU juga akan berpengaruh ya, karena kita memiliki buku ajar yang berkualitas dan itu tentu berkontribusi dalam meningkatkan reputasi akademik kita secara internasional. Nah, tujuan kita mengadakan insentif ini tentu saja untuk mendorong ya, dosen dan seluruh sivitas akademika yang terkait untuk terus terlibat ya dalam peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran. Uh, Barangkali update-update terkini ya yang barangkali tidak di cover ya di buku buku ajar yang kita jadikan referensi buat kuliah karena barangkali ditulis oleh orang luar. Dengan kita menulis ini tentu kita akan lebih relevan ya dalam memberikan pembelajaran dan pada akhirnya akan mendukung capaian pembelajaran itu sendiri. Dan ini juga memberikan acuan ya bagi kemandirian belajar mahasiswa kita sendiri ya. Dan yang kedua, tujuannya tentu untuk meningkatkan jumlah ya buku ajar yang berkualitas tinggi, terutama yang kita ingin sangat sangat capai itu adalah bisa diterbitkan dalam oleh penerbit internasional berreputasi gitu. Jadi target kita memang sangat besar dan sangat tinggi ya, sehingga kita tidak hanya dikenal di tataran UNAN saja ya, tapi juga buku ajar kita itu nanti harapannya juga bisa menjadi referensi buat mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu ya, secara global.
dan tentu nanti akan memperkuat UNAN ya posisinya di tingkat global. Begitu Bapak Ibu latar belakang dan tujuan diadakannya program insentif ini. Dan seperti yang juga tadi dijelaskan oleh Pak Profesor Marzuki, insentif buku ajar nanti akan terintegrasi dalam satu aplikasi SIPMI ya, yang mengakomodir semua insentif luaran, publikasi, penelitian segala macam. Eh, di buku panduan sudah diupdate ya, ada item tentang buku ajar dan juga di aplikasi SIPMI juga telah ditambahkan ya, menu untuk buku ajar. Nah, nanti mungkin secara teknis nanti bisa dijelaskan oleh Pak Rahmadi ya untuk menjelaskan bagaimana apa saja yang perlu diisi dan seterusnya. Saya mungkin ini sebagian besar apa yang dijelaskan ini telah ada dan cukup lengkap ya dijelaskan di buku panduan ya. Jadi saya tidak eh, perlu untuk detail menjelaskannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketentuan umum yang bisa mengusulkan ini sama sama persis seperti ketentuan umum yang juga dapat diusulkan oleh para dosen untuk yang lainnya gitu. Jadi tentu pengusul ada dosen UNAN ya yang terdaftar pada PDDikti dan insentif hanya dibayarkan pada dosen UNAN saja begitu ya. Kemudian pengusul wajib memiliki akun Sister ya dan Sinta. Kemudian dokumen diajukan secara lengkap dalam format PDF. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan juga dapat upload ya beberapa dokumen yang diminta ya melalui SIPMI. Dan yang terakhir, karya diusulkan itu belum pernah menerima insentif ataupun program sejenis dari sumber pendanaan yang lain. Nah, adapun ketentuan khusus untuk buku ajar ini, sebagian besar juga sama dengan ketentuan khusus yang ada di buku lainnya, ya, buku referensi maupun buku monograf. Nah, tapi untuk buku ajar kita tekankan terutama tentu pengusulnya adalah dosen yang pernah ataupun sedang ya menjadi pengampu ya mata kuliah atau blok ya kalau bagi di kedokteran yang tercantum dalam kurikulum baik itu program studi D3, S1, profesi, S2, S3 maupun spesialis di UNAN. Dan nanti dibuktikan dengan adanya SK beban tugas dan itu nanti diupload di SIPMI. Jadi ada dua kata kunci di sini Bapak Ibu, pernah dan sedang. Artinya kalau semester berjalan diusulkan sedang mengajar itu nggak masalah juga. Tapi kalaupun dia tidak mengajar di semester itu atau di tahun berjalan, tapi dia pernah dulu mengajar, ya itu juga kita komodir begitu ya, dibolehkan untuk mengusulkan juga. Kemudian yang kedua, buku ajar ditulis dalam format buku tentunya, ya, bukan dalam format buku laporan, serta sudah mempunyai ISBN. Terus yang ketiga ini juga sama dengan buku yang lainnya, ya, referensi maupun buku monograf. Buku ajar itu sudah dicetak dengan format standar UNESCO yaitu B5 dan jumlah halamannya ini mungkin khusus ya jumlah halamannya minimal 100 halaman gitu. Kemudian tentuan khusus yang lainnya insentif diberikan untuk buku ajar yang terbit ya dengan ISBN tahun 2025. Ini kita defaultnya seperti itu karena tahun berjalan adalah 2025. Nah, bagi Bapak Ibu yang penerima hibah buku ajar tahun 2024 yang lalu yang belum dibayarkan karena pas saat itu baru diajukan keluaran bukunya setelah selesai semua proses pengajuan ya di tahun akhir tahun 2024 dulunya. Maka Bapak Ibu yang khusus untuk ini bisa mengajukan insentif untuk buku ajar ini dengan ISBN-nya itu terbit antara bulan November dan bulan Desember 2024. Jadi ini pengecualian bagi Bapak Ibu yang menerima hibah buku ajar tahun sebelumnya yang belum dibayarkan gitu ya. Kemudian judul buku yang akan diajukan insentifnya itu terlebih dahulu dientrikan ke akun Google Scholar, ya, Sister dan Sinta penulis. Kemudian penulis wajib ya menyerahkan hard copy buku sebanyak 2 eksemplar ke LPPM UNAN begitu. Nah, karena ini buku ajar, maka tentu juga harus mengikuti ciri-ciri atau karakteristik buku ajar yang penting sekali untuk dipahami adalah dalam bab buku ajar itu harus memenuhi ketentuan berikut ya. Jadi di bagian pendahuluan itu berisi deskripsi singkat bab ya, capaian pembelajaran, relevansi bab ya, dan seterusnya.
Ini sebetulnya kita mengambil bulat-bulat ya apa yang ada di buku ajar dulunya yang menjadi penciri dari buku ajar ini. Kemudian pada bagian isi, setiap bab itu berisi materi ya, sesuai dengan judul bab yang disajikan dalam sub-bab sesuai dengan RPS. Kemudian rancangan proses pembelajaran ya secara mandiri oleh mahasiswa, kertas kerja, latihan soal gitu ya, dan lain-lain ya, referensi gitu. Kemudian bagian penutup ada tes formatif ya, ini soal-soal ya, soal-soal yang akan nanti dijadikan bahan evaluasi lah ya, bahan pelatihan buat mahasiswa karena dia buku ajar. Ada tes formatif, ada juga nanti kunci jawaban ya, pembahasan serta umpan balik ya dan tindak lanjut dari tes itu ya. Kemudian bagian pemelik dan terlanjut dapat berisi penugasan pada mahasiswa dibandingkan dengan informasi bagaimana terlanjut dan penugasan yang diberikan. Ya, jadi begitu eh, secara khusus ya buku ajar yang kita maksud ya. Jadi pada setiap bab buku ajarnya itu mesti memenuhi bagian-bagian seperti ini. Nah, ini paling penting Bapak Ibu, besaran insentifnya. Ya. Nah, untuk buku ajar ini memang kita bedakan ya dengan buku referensi dan buku monograf. Tarifnya kita bedakan. eh Seperti tapi kategorinya sama ya. Jadi kategori A, kategori B dan kategori C sama dengan buku referensi dan buku monograf. Nah, di sini kita buat gradasi biayanya. Jadi mulai dari 100 tadi ya, minimal 100 halaman sampai 200 halaman itu kita berikan insentifnya sebesar 10 juta ya. Meningkat halamannya kita tambahkan lagi insentifnya itu untuk kategori A yang tidak dijual begitu ya, terbatas ya oleh pengarang saja. Kemudian kategori B itu yang dijual secara nasional di toko-toko buku yang apa? Yang kita ketahui nanti juga ada penjelasannya ya Bapak Ibu semua. Itu meningkat ya, mulai dari satu halaman itu sebesar 13 juta dan seterusnya. Dan terakhir kategori C ini sebetulnya yang kita inginkan ya. Jadi buku ajar dalam bahasa Inggris dengan penerbit internasional berreputasi dan ini memang kita cukup besar ya kita berikan insentifnya karena ini kita harapkan bisa tercapai beberapa orang dosen kita gitu ya. Jadi sampai kita bisa berikan insentifnya itu sebesar 18.500.000 ya bagi yang kategori C yang cukup tebal gitu ya, besar dari 300 halaman. Ya, jadi ini rasanya yang paling penting untuk bisa disampaikan terkait dengan biaya yang nanti akan bisa diklaim gitu ya, Bapak Ibu semua. Ketentuan khusus yang lainnya ini semua ada di panduan PPM Bapak Ibu, panduan SIPMI, dan sama persis seperti buku referensi dan buku monograf, jadi mungkin tidak perlu dibahas secara detail ya. Jadi kategori A seperti apa, kategori B seperti apa saja buku apa, kalau dijualnya itu di mana gitu ya. Kemudian kategori C yang tadi dikatakan penerbit internasional berreputasi itu apa saja. Gitu ya. Ini sudah cukup lengkap ya dijelaskan di buku panduan SIPMI itu. Dan nanti kalau dijual untuk kategori C di mana gitu ya. Jadi ini semua tidak perlu untuk dijelaskan detail. Dan termasuk juga yang ini Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalnya nanti ada revisi ya buku ajarnya itu, maka untuk setiap kategori buku A, B, dan C tadi ya itu ada peningkatan ya. Jadi kalau isinya itu tanpa ada tambahan bab ya, tapi ada revisi gitu ya, itu ditingkatkan apa nilai tarifnya itu sebesar 50% dari tarif sebelumnya gitu ya, tarif aslinya. Kalau ada tambah satu bab 60% gitu ya dan seterusnya ya sampai 4 bab atau lebih itu insentifnya sebesar 90% dari tarif yang awal gitu. Dan juga sama juga seperti buku referensi dan buku monograf ya, kita memberikan apresiasi bagi yang baru pertama kali ya, menerbitkan buku ajar ini per ISBN itu diberi tambahan sebesar 1,5 juta. Dan batas maksimum ya pengajuan insentif buku ajar ini dalam satu periode itu adalah 2 buku saja. 2 buku ini banyak juga nih sebenarnya Bapak Ibu ya.
Kalau ada yang produktif, ini kita apresiasi, tetapi kita batasi sampai 2 buku begitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu, tidak berlama-lama ya, karena sebetulnya eh, tentuan baik umum maupun khusus dari buku aja ini hampir sama dengan buku referensi dan buku monograf ya. Hanya berbeda saja pada kategori pengusul dan juga tadi kategori tarif dan juga ciri-ciri dari buku aja tadi ya. Bab-babnya harus memenuhi ketentuan yang tadi. Itu barangkali Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada acara ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Dan tapi mungkin sebelumnya nanti dijelaskan dulu oleh Pak Ramadi ya, jenis pengisian SIPMI ya. Selain itu. Terima kasih. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Mahdifan Syafwan yang sudah memaparkan materi sosialisasi insentif buku ajar kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut diskusi, kita mintakan dulu kepada Bapak Rahmadi MKOM untuk melakukan demo ya, demo bagaimana penggunaan SIPMI untuk submit insentif buku ajar ini. Silahkan Bapak Rahmadi. Oh, belum. Baik, terima kasih Bu Eli Ratni. Ya baik Pak. Putus ya? Terputus sebentar Pak. Oh, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran, Pak Madipan, yang terhormat Pak Ketua LPPM, Pak Marzuki, yang terhormat eh, moderator Ibu Eli Ratni, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara sosialisasi insentif untuk buku ajar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Pendidikan Pelajaran, Pak Madipan, bagaimana syarat dan ketentuan tadi sudah dijelaskan dan sudah kita masukkan juga dalam buku panduan yang sudah bisa diakses di website LPPM. Baik, saya langsung aja untuk menampilkan bagaimana cara untuk mengajukan insentif buku ajar. Bapak Ibu semuanya, eh, menu sudah kita tambahkan jika Bapak Ibu login di Sydney. Nanti pilih insentif, kemudian pilih buku ajar. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada dua ya Bapak Ibu, buku ajar sama buku saja. Kalau buku ini buku yang biasa, monograf dan buku referensi. Ya. Kalau buku ajar ini khusus untuk pengajuan insentif buku ajar. Kita pilih, tampilannya seakan seperti ini. Nanti untuk memasukkan buku ajar, klik tambah buku ajar. Nah, sementara kalau nanti sudah berhasil disimpan, maka datanya akan tampil di sini. Nah, nanti kalau udah tampil di sini, nanti akan dilihat status bagaimana kelanjutan dari ajuan kita. Nah, sekarang kita coba klik tambah buku ajar. Oke. Ini periode tidak bisa diganti ya Bapak Ibu. Ini udah kita setting sesuai dengan set periode pada SIGMI. Kemudian data ini akan diambil dari eh, Sinta, ya. Sinta nanti ngambilnya dari book, ya. Kalau Bapak Ibu belum memasukkan, silakan ditambahkan bukunya. Nanti minta verifikasi LPPM, ya. Di sini sudah ada siapa yang akan memverifikasi datanya, yaitu LIPI, ya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi jika sudah melakukan klaim book. Kita contohkan, misalnya saya ambil buku ajar ini ya, buku ajar ini. Nah, ini judul ini akan tampil hanya di akun Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, yang akan kita buka nanti usus buku ajar itu di periode November 2024 sampai dengan saat ini atau di tahun 2025. Ya. Ini nanti penerbit ini sudah ada, ISBN sudah ada, tahun. Nah, tanggal memang harus kita entrikan Bapak Ibu, tanggalnya.
Misalnya 1 Januari, ini misal aja ya Bapak Ibu ya. Jenis penerbitnya misalnya nasional, ya, nasional. Jumlah halamannya 150. Pilih jenis insentif. Nah, ini yang menentukan untuk mengontrol eh, tarif ya Bapak Ibu. Jenis penerbit ini untuk menentukan tarif ya. Tarifnya kan sudah tadi sudah disampaikan, atau saya buka sedikit tarifnya itu di sini ya. Nih, kategori A, kategori B, kategori C ya. Kemudian halaman ini juga untuk menentukan berapa tarif yang akan diberikan sesuai dengan pilihan tadi. Ini misalnya 150, lalu jenis insentifnya ini akan otomatis ya terpilih. Seperti itu. Nah, ini 13 juta. 150 kategori B, 100 sampai 200 total tarifnya 13 juta. Nah, kita lihat sini. Berarti ini Bu masuk kategorinya ya. Di sini dia kategorinya. Nah, itu. Kemudian link ISBN. Nah, ISBN-nya Ibu cari ISBN di sini ya. Nanti tinggal kopikan linknya, ISBN-nya. Ketika sudah ketemu buku ajar, buku yang ISBN kita cari tadi, langsung dimasukkan ke sini. Link eksternal penerbit. Nah, penerbitnya misalnya dari mana gitu. Penerbitnya. Dari buku Nuansa Pajar Cemerlang ini, Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Nanti arahkan linknya langsung ke buku tersebut, ke buku. Ya. Supaya gampang nanti verifikasi data untuk mengeceknya. Ini contoh aja, seperti ini. Kita ambil, kita kopikan ke sini, link sama buku. Link toko online-nya. Kalau sama ya, di sini kita masukin kalau misalnya ada di Tokopedia, ada di Shopee, kemudian ada di Gramedia, Bapak Ibu masukkan linknya ini. Nah, untuk akun link contoh di Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu harus link dari penerbitnya atau link dari Gramedia. Pokoknya toko-toko yang menyediakan untuk pembelian online. Itu bisa Bapak Ibu. Perannya sebagai penulis, ya, dokumen pendukung. Nah, ini unggah SK beban tugas. Tadi diminta SK-nya, Bapak Ibu unggah. Kemudian judul, judul yang ada pada sister. Nah, ini harus ada ya Bapak Ibu. Nah, sister ini, karena ini buku ajar, tentu berbeda dengan buku monograf dan buku referensi. Nah, untuk buku ajar, nah di sini menunya Bapak Ibu. Pelaksanaan pendidikan, bahan ajar, nanti di sini pilih buku ajar. Ya, baru Bapak Ibu entrikan. Nanti ini akan kita tarik atau Bapak Ibu tarik kalau sudah di entry, nanti akan ditarik kemudian disinkronkan. Nah, ini. Jika judul tidak ada dalam list, pastikan judul sudah diinputkan, disinkronkan melalui Sinta dan Sister. Bisa jadi kerjakan secara mandiri. Jika sudah ada di Sister tapi tidak ada pada daftar, silakan klik sinkron. Nah, klik sinkron ini akan menarik data dari sini tadi. Dari buku ajar ini akan masuk ke insentif atau ke SIPMI. Nah, untuk mengontrol judul ini harus sama dengan judul yang kita pilih di atas tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Harus sama persis ini. Kalau nggak sama, nanti itu tidak terverifikasi dan tidak bisa lanjut. Lalu, isian yang terakhir adalah unggah cover hingga daftar isi. Kenapa Bapak Ibu kita minta ini? Karena kadang-kadang kalau hanya cover, itu nama penulisnya belum lengkap, belum nampak ya, nama penulisnya. Tapi kalau udah ada sampai ke daftar isi, itu sudah lengkap, itu biasanya ada pendahuluan, kata pengantar. Nah, itu kadang-kadang lengkap di sana. Bisa kita telusurin siapa penulisnya gitu. Lalu centang bersedia menyerahkan 2 eksemplar ke LPPM, diserahkan yang akan kita serahkan ke perpustakaan UNAN. Nah, perpustakaan UNAN itu kita sudah punya ruang buku khusus penulis dosen UNAN. Nanti silakan hubungi PIC. Nanti PIC akan memasukkan datanya ke SIPMI bahwa buku sudah di, diterima
ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diterima bukunya, nanti di isian status akan muncul buku sudah diterima dan siap untuk validasi. Jika bukunya belum sampai-sampai ke LPPM, maka buku yang Ibu ajukan itu belum kita verifikasi untuk lebih lanjut. Nah, verifikasi ini nanti gunanya jika valid baru bisa dibayarkan. Terakhir, centang pengusul belum pernah dan tidak sedang menerima pendanaan lain untuk buku ajar ini. Ya, artinya tidak ganda ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu di fakultasnya ada juga skema buku ajar, di sana sudah dimasukkan untuk pembiayaan, nah di sini nggak boleh lagi. Atau sebaliknya, sudah masuk di sini, nanti di sana juga nggak boleh. Karena sama dana unan. Lalu simpan ini akan menjadi draft, tapi kalau simpan permanen akan menjadi submit statusnya. Kira-kira itu Bapak Ibu untuk simulasi bagaimana cara memasukkan pengajuan insentif buku ajar. Ya hampir sama lah dengan buku monograf atau buku referensi. Nah, tambahan lagi ini ada Bu, Bapak Ibu. Apakah penerbitnya pertama kali ya, iya atau tidak gitu. Artinya gini, kalau ini adalah penulis Bapak Ibu pertama sekali menulis buku, maka kalau ya akan ditambahkan 1,5 juta. Jika tidak, berarti tidak ada tambahan. Gitu. Bagi penulis pemula yang ini adalah sebagai buku pertama sekali, maka pilih iya. Maka akan ditambahkan tarif ditambah insentif untuk penulisan pertama 1,5 juta. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana tata cara input buku panduan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmadi MKOM yang sudah memaparkan ya bagaimana secara teknis kita bisa submit insentif untuk buku ajar ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk pada sesi diskusi. Sebelum Bapak dan Ibu bertanya langsung, saya coba bacakan dulu ya pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Eh, yang pertanyaan pertama ini kita tujukan kepada Bapak Mahdifan. Ini dari Pak Anggi Hadiwijaya. Maksimal 2 buku ajar untuk satu periode. Nah, satu periodenya ini berapa bulan, Pak? Atau apakah sampai akhir tahun atau bagaimana kita menghitung periodenya? Silakan Pak Mahdifan. Jadi periode yang dimaksud adalah periode tahun ya, Bapak Ibu semua. Jadi periode tahun 2025 ini. Nah, tapi ada pengecualian tadi ya saya katakan membayarkan itu bisa kita akomodasi untuk yang bulan November sampai Desember 2024. Nah, tapi defaultnya itu memang 2025. Gitu. Oke, baik. Selamat Terima dari kasih, Pak Pak. Rahmadi. Ya. Ya Pak, Ada tambahan, Pak Rahmadi? Berarti satu Hmm, periodenya itu untuk tahun ini gitu ya, Pak ya? betul untuk tahun ini. Iya. Nah, Tapi ini kita nggak lanjutkan. mengurangi periode Bu Eli, tapi ini tidak Iya, mengurangi eh, di insentif buku monograf dan referensi ya, tidak mengurangi di sana periodenya. Ya. iya, karena Ya, ini skemanya insentif buku ajar, begitu ya, Pak. iya. Mm-mm. Eh, Baik, Jadi selanjutnya dari seorang Pak. dosen mungkin tambah Iya, sedikit Bu Eli. iya, Jadi Pak. seorang dosen bisa bisa mengajukan insentif buku ajar maksimal 2 di tahun ini dan juga maksimal 3 ya Pak Ramadi ya Iya, Pak, betul untuk tiga. yang buku referensi dan buku mengkaji terpisah. Mm-mm. Ya. Selanjutnya dari Pak Zayardam Zubir, jadwal kegiatan sampai kapan atau sepanjang tahun? Mungkin udah terjawab juga ya tadi ya, eh, Sudah. Pak, bahwa ini Ya, sudah. untuk tahun sekarang. Kemudian dari Ibu Esi Afrianti, jika kita berkolaborasi dengan dosen luar untuk menulis buku ajar, apakah insentif bisa diajukan? Pak Madifan Bisa, bisa boleh. ya, Ya, bisa A- bisa Bu ini Bu tadi Bu asal ya. dosen UNAN ya Pak ya. Eh, ya dosen undangan tapi nanti bulat-bulat nanti dikasih ke dosen undangan mengajukan gitu. Iya. Pembagiannya silakan nantilah diatur di kamar kecil masing-masing gitu ya. Yang jelas siapa yang mengajukan nanti itu yang kita akan kasih Siap, ya. siap. Itu ya Terima Permadi kasih. ya. Sama juga kayak buku referensi dan monograf ya.
Ya betul, hanya diberikan kepada yang satu penulis saja di dalam buku itu. Kalau ada dua atau tiga penulis, nanti silakan diatur secara adat saja, Bu Eli, Pak Madipan. Iya. Nah, dari Pak Zayadam Zubir lagi, apakah langsung buku ajar yang dibuat sebelum ini ada seleksi proposal? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan Ya, juga sama Pak ya, Madifan ya. Iya kita Pak, nggak pakai boleh pakai Pak proposal lagi, ditegaskan Pak. lagi bahwa tidak ada Nah, proposal Mak jadi Hitam, tapi langsung insentif ya Pak ya. ya, jadi Langsung ini insentif. insentif ya, bukan hibah. Kalau hibah memang ada proposal, ada review, ada seleksi. Itu yang membuat kita kemarin itu banyak ya effort yang harus dikeluarkan, baik Bapak Ibu semua atau tim. Apalagi luarannya juga ternyata tidak sepenuhnya bisa semua di tahun itu tercapai. Ya, maka sekarang kita ubah menjadi insentif. Nah, besarannya mengapa beda? Itu beda dengan referensi dan monograf ya tadi karena kita mempertimbangkan biaya-biaya, katakanlah biaya proses cetaknya ya segala macamnya gitu. Jadi sudah tercover di sana begitu. Jadi nggak Ya, perlu pakai proposal Pak Zaidan. Ya, baik, terima kasih Pak Manifan. Sekaligus ini menjawab pertanyaan Bu Iva ya Bu. Sama dengan pertanyaan yang hampir sama bahwa tidak ada seleksi hibah tapi langsung pengajuan insentif, gitu. Baik Pak, sebelum yang bertanya langsung masih ada pertanyaannya dari Ibu Azri Maidaliza. Apakah ada ketentuan atau secara etik penulis buku ajar terkait mata kuliah yang harus melibatkan semua dosen pengampu? Karena terkadang dosen tersebut tidak tertarik atau sulit menyelesaikan bab yang menjadi materinya. Itu bagaimana Pak? Karena buku ajar satu ya Pak ya, satu untuk satu mata kuliah, begitu ya Pak. saya memahami dulu ditanya apa? Tentuan Eh, penulis buku ajar terkait, maksudnya eh, yang mengajarkan itu harus dosen yang timnya gitu ya, mm-mm. penulisnya begitu Tapi maksudnya Bu. kalau yang ditangkap begini mungkin Pak, ke pengampu mata kuliah itu banyak, tapi ada beberapa Ya, ya, dosen yang ya, tidak tidak mau mungkin menuliskan atau tidak ya, mampu gitu Pak. Apakah ada ya. Itu ketentuan nggak, itu secara etiknya nggak, gitu nggak, Pak? nggak. Nggak. Jadi ini karena yang membuat siapa gitu ya, yang membuat buku ajar siapa, menulisnya siapa, ya itu yang kita kasih rewardnya, penghargaan insentifnya begitu. Meskipun meskipun mata kuliah itu misalkan gitu ya menjadi referensi buku ajar di mata kuliah tertentu, tetapi yang mengajarkannya juga ada dosen lain dan dosen itu tidak ada di penulis, ya itu nggak masalah ya. Ya kita yang berikan yang kita ini kan hanya yang penulis saja, begitu. Ya, baik. Selanjutnya dari Bu Desna, ini ditujukan ke Pak Rahmadi. Buku ajar yang sudah pernah ikut hibah, tapi dulu luarannya belum wajib ISBN. Apakah masih bisa diajukan Pak insentifnya? Wajib berisi band ya, Pak Yang Madipan hibah, ya. iya hibah rasanya wajib ber-SBN kan ya Bu ya. Mm. Nah, nah, kalau insentif juga sama, juga wajib ber-SBN. Ya, berarti Nah, gitu. Nah, asal ada ISBN-nya itu boleh diajukan gitu ya Pak ya. ya, ya, ya. Dari Ibu Esi lagi, apakah maksimal dua buku ini selain dari buku ajar tahun 2024 yang sempat tertunda kemarin Pak? Nah, ini karena periodenya periode 2025, maka yang tunda kemarin itu kan mengajukannya kan sekitar bulan Januari baru ya, Bapak Ibu semua, atau paling tidak akhir Desember lah. Jadi ini sudah masuk dalam jumlah maksimal yang kita tetapkan tadi ya, yang dua. Artinya Bapak Ibu yang sudah eh, terbit bukunya tapi belum bayarkan itu bisa klaim di sini dan bisa juga menuliskan buku lain ya sepanjang tahun ini dan kalau terbit dan memenuhi syarat tadi ya juga bisa mengajukan. Baik Pak. Sebelum dilanjutkan, Meli bacakan pertanyaannya. Kita mintakan Bapak Miko Thomas yang sudah angkat tangan dari tadi. Silakan Ya Pak tadi sudah bertanya lama tadi langsung. angkat tangan. Iya, silakan Pak. Ya, ya. Baik, makasih Bu. Salam kenal. Ya. Nama saya Miko Thomas dari Teknik Elektro. Eh, Tadi sebenarnya sudah terjawab, tapi saya mau make sure lagi lah Bu ya. Ada tambahan juga. Yang pertama, saya kan untuk periode tahun ini sudah klaim insentif ke LPPM 3 buku referensi. Nah, artinya per bulan apa namanya per bulan Juli ini sampai Desember masih bisa klaim buku ajar Pak ya, dua maksimal ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apakah ada ketentuan autorsnya? Kalau buku ajar ini nggak boleh single, apakah harus ya minimal dua dosen atau tiga? Kalau single gimana? Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Mau single, mau tim, yang jelas nanti kita bayarkannya kepada yang mengusulkan di SIPMI. Iya, Pak. Artinya single boleh Jadi Pak ya? boleh, boleh. Dan ini nggak sama kayak insentif jurnal ya apa jurnal ya Bapak Ibu semua. Kalau jurnal kan ada prinsip pertama, prinsip kedua, dari pembagian persentasenya ini nggak ya. Kalau buku aja dan buku referensi monografi juga begitu ya. Di Mm-mm. bulat-bulat dikasih kepada yang mengajukan, ya silakan diselesaikan secara adat atau di kelompok kecil dengan tim yang lainnya, menulis yang lain. Baik, berarti di luar dari maksimal tiga yang referensi sama monograf Pak ya, buku ajar ini. Iya, Pak. Oke, thank you, makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Miko Thomas. Pertanyaan Pak Miko tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Nugraha Ramadan ya, bahwa tidak ada proporsionalnya tapi diserahkan ke pengusul, kemudian silahkan bahasa Pak Manifan tadi diselesaikan secara adat dengan penulis anggotanya, gitu. Oke, kemudian Pak masih ada ini beberapa pertanyaan. Apakah pengajuan insentif hanya untuk buku yang sudah terbit tahun 2025 saja, Pak? Boleh Pak Mahdifan atau ditambahkan Betul. sama Pak Rahmadi nanti. 2025 aja, Bu. Oke, ya Siapa Pak. tadi? Tahun tahun 2025 Ya, saja ya, Pak ya. ya. Kemudian Kecuali apakah yang tadi halaman ya, buku? yang Ya, ya, Pak. penerima hibah buku ajar yang tadi. Kecuali yang tadi aja yang untuk eksepsinya. Yang penerima hibah buku Hibah ajar buku di ajar. 2024 yang belum dibayarkan dan sudah terbit gitu ya, tapi belum dibayarkan gitu. Ya, baik Pak. Yang seperti tadi juga sudah dipaparkan begitu ya, Pak. Jumlah halaman minimal 100 halaman. Ya, benar Ibu Esi. Ya, Ada sesuai dengan panduan. Kemudian dari Bu Iva, panduannya belum ada Pak Ahmadi di web LPPM. Sudah ada atau belum? Nah, atau sudah ada mungkin belum ketemu, tapi ini edisi revisi, Pak. Pak Panduan Rahmadi mungkin insentif, boleh. panduan insentif Bu Eli, Ah, panduan nggak insentif, spesifik Pak. panduan buku ajar karena digabung. Iya, ya. Pak. Ibu Iva, panduan insentif ada di web LPM. Oke, kemudian dari Ibu Desna, oh, masih sambungan pertanyaan yang tadi bahwa dulu belum ISBN. Kalau diajukan ISBN-nya masih diterima, Pak. Karena dulu hibah buku ajar itu tidak wajib ISBN. Mohon tambahan informasinya, Pak Mahdifan dan Pak Rahmadi. Nah, kalau ini barangkali bisa diklaim untuk yang revisi kali ya. Materinya kalau misalnya ada revisi dan tentu diurus ISBN-nya, mungkin bisa diajukan ya tadi ya. Ada kriterianya. Menurut saya seperti itu. Atau ada tambahan dari Pak Marzuki atau Pak Ramadi untuk yang hal ini. Ya, silakan Pak Pak Marzuki kalau ada tambahan Ya, kan arahannya, Pak. dulu sudah dapat, kalau sudah menerima hibah dahulu, maka sebetulnya nggak bisa lagi mengajukan. Kecuali kalau dia revisi Ya. dan harus di ini ya, karena dia belum ada ISBN dahulunya kan. Jadi kami kalau yang belum ada ISBN lalu revisi, maka yang lama dan yang baru harus diserahkan ke kami untuk pembanding. Kalau sudah ada ISBN kan jelas ya, Ya, Pak. gitu. Jadi bisa, bisa aja. Tapi kalau yang sama diajukan nggak bisa, karena nanti eh, kami akan minta data ke Pak Madipan, dosen-dosen yang dapat hibah sebelumnya ketika memvalidasi. Jadi kalau sama nggak bisa, tapi kalau edisi revisinya nanti kami akan minta bukti edisi revisinya, karena ISBN sebelumnya belum ada, jadi kami nggak bisa melacak itu yang sebelumnya. Gitu boleh. Ya, terima kasih Pak Prof. Marzuki atas tambahan informasinya untuk Bu Desna. Pertanyaan terakhir ini Pak, ini teknis juga. Kami sudah menyerahkan buku cetak di bagian Sekretariat Pendidikan dan Pengajaran sebanyak dua Ya, eksemplar. Yang ya. pembayarannya tertunda, apakah diminta lagi Pak dari sana untuk Nah, diserahkan ke perpustakaan atau bagaimana Pak? Silakan Pak. ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menyerahkannya ke kita di Direktorat Pendidikan, dua eksemplar nanti akan kita serahkan ke
ke perpustakaan tapi sudah nanti melewati BPM ya barangkali ya. Atau kita serahkan aja BPM dulu, nanti BPM serahkan perpustakaan gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu nggak perlu untuk menyerahkan nanti ya. Kalau sudah diklaim nanti, nah, buku ajar yang Bapak Ibu sudah serahkan di Direktur Pendidikan akan kita pindahkan ke BPM. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Rahmadi untuk teknis kasus yang seperti tadi Pak dari Ibu Novelina. Kasusnya apa, Bu? Bu Nopelina? Apakah dulu sudah Yang dua pernah eksemplar. diserahkan? Oh Kemudian gitu. apakah diminta lagi, kemudian diserahkan ke LPPM untuk diserahkan ke perpustakaan? Pendidikan dan pengajaran sebanyak 2 eksemplar. Itu yang pembayarannya tertunda. Apakah kami minta lagi dari sana untuk serahkan? Jadi gini aja, kalau Ibu Novelina ada bukunya, nanti diserahkan aja ke LPPM. Kalau masih ada buku, kan dulu ada beberapa eksemplar yang ketika dicetak ya, Bu. Ya, ya, oh, ya Jadi itu Pak. nanti 2 eksemplar serahkan ke LPPM. Gitu. Nanti Maksudnya akan gini Pak kita Ramadi, verifikasi. Ya, dia udah Hmm. nyerahkan ya ke Pak dia sudah Madipan tuh Pak serahkan. tadi. Jadi nggak perlu Iya. lagi serahkan. Nah, Oh nanti gitu. Ya, nanti Eh, kita nanti jadi yang akan nanti menyerahkan ke mungkin BPM gini gitu. aja, yang Pak mengantar Madipan. ke LPPM. Ya, Nggak itu aja. tinggal nanti gini aja Pak Madipan, kalau yang sudah nyerahkan begitu, dia nanti ketika mengajukan insentif tinggal bilang aja di WA aja ke kami, Ya, betul ya. bahwa kami Tinggal lapor udah aja ke nyerahkan kita ke ya. Pak Oke. Madipan dahulu gitu. Nanti Hmm. kita Ya, konfirmasi ya. ke Pak Madipan aja. Ya, ya. Iya, Nanti gitu aja Pak. Bapak Ibu, Nanti biar ya kita kan centang kita oke. ada WA grup ya. Ada Pak Haji juga di sana, Pak Pramuji, ada juga nanti di sini. Jadi ke beliau nanti kita disampaikan. Oke, baik Pak. Berarti nanti dikomunikasikan saja Ibu Novelina untuk proses pengajuan insentif dan penyerahan Hmm. bukunya itu, gitu. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang akan bertanya langsung kepada Bapak Dr. Mahdifan ataupun kepada Bapak Rahmadi? Ya, Tidak ada ya, sudah cukup Cukup ya jelas kayaknya. Hmm. semuanya ya Ya. Bapak dan Ibu, karena sudah ada panduan juga, sudah didemokan tadi juga bagaimana kita bisa mensubmit di aplikasi SIPMI, mana sekarang sudah terintegrasi dengan SSO ya Pak Rahmadi, jadi kita Iya, login betul. SSO, nanti loginnya di SIPMI tidak, nah akun SIPMI kita yang dulu tidak kita pakai lagi, tapi login ke SSO, itu aja tambahannya. Baik Mungkin Bapak bisa saya dan tambahkan Ibu. sedikit, Bu Eli, Iya tentang boleh SSO silakan ini. Pak. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu yang ada kendala ketika masuk ke SSO, kemudian ketika diklik SIPMI tidak muncul, itu artinya ketika mendaftar dulu, itu NID-nya tidak match dengan NIDN yang ada di SIPMI. Nah, kalau ketemu seperti itu, maka Bapak Ibu bisa menghubungi DTI untuk mengupdate NIDN-nya menjadi NIDN yang sebenarnya. Karena kita banyak menemukan NIDN itu kadang hanya tertulis 1111 atau NIP disamakan dengan NIDN gitu. Jadi sekarang karena kita menggunakan key-nya NIDN di SIPMI, jadi Pak itu Ramadi, harus Pak sama Ramadi. persis ya. Ya, Pak. Ya Pak, Gini, silakan Pak. kita sudah diberi kuasa, sudah diberi peluang oleh DTI untuk mengupdate NIDN. Jadi cukup melapor ke Bu Nopel aja. Ya, boleh ya. Nanti melapor ke Bu Nopel saja. Ya, kita udah diberi akses Hmm. untuk itu. Ya. Oke, baik Pak. Berarti tambahannya Bapak dan Ibu tambahan informasi jika setelah login SSO tidak ditemukan Hmm. SIPMI, SIPMI di akun SSO-nya berarti tinggal lapor kepada LPPM atau ke Ibu Novel Antika. Seperti itu ya Pak. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukupkan sosialisasi insentif buku ajar kita pada siang hari ini. Berhubung hari Jumat Mungkin juga. sedikit Bu Eli ya ingin eh konfirmasi lagi ya. iya Pak. Yang insentif ISBN pertama itu berlaku untuk kolektif ya, monograf, referensi dan buku ajar ya, satu kesatuan ya. Bukan ISO bukan ISBN buku ajar pertama ya, tetapi ya, ISBN buku pertama gitu ya. Oh, ya. Ya, berarti Kan itu Pak.
Ya itu Ya, kolektif itu. berarti Pak ISBN untuk semua gitu Pak? Semua Semua Iya, jenis buku ya. buku. Iya, ha. semua jenis ya. Iya, Karena semua kan jenis. tujuan kita itu kan untuk mendorong penulis ya. Kalau dia sudah Iya. punya pengalaman di referensi, maka di buku ajar walaupun pertama, maka dia nggak masuk kategori itu. Jadi memang semua ISBN akan kita cek untuk semua kategori buku. Kalau pertama, maka dapat tambahan 1.500 itu. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak Ya. tambahan informasinya. Mungkin karena alasan itu makanya tadi di SIPMI pas Pak Rahmadi demo tadi bahwa apakah ini buku yang pertama, tidak ada buku ajarnya atau referensi atau monograf. Jadi buku yang pertama begitu ya Pak tadi. Oke, baik terima kasih Pak tambahannya. Bapak dan Ibu masih ada Ibu Lindawati? Iya, silakan Terakhir nih Ibu. Bu. Terakhir ini Bu karena menjelang Jumatan. Ya, Pak terima Mahdipan. kasih Bu. Oh, karena berkaitan dengan apa insentif tambahan yang 1,5 juta ini Bu. Nah, ini Oh untuk iya. dosen yang pertama kali mengajukan insentifnya Kak atau yang pertama Kak misalnya nih, misalnya kita dalam satu tim ada 3 orang penulis. Nah, ketiganya adalah dosen yang benar-benar pertama kali untuk mengajukan buku untuk ISBN. Apakah itu dikali 3 atau hanya 1,5 aja gitu Bu? Oke, Makasih ya baik. Pak. Iya, terima kasih Bu Lindawati. Mohon Sama-sama tambahannya Bu. Pak Rahmadi atau Pak Prof Marzuki? Pak Mahdivan, boleh Pak? Ini satu saja ya Pak Masuki ya. Iya Pak. Tidak per, per ini ya. Ya, tiga kali lagi tiga. Satu, Karena kan kita satu. intinya insentifnya kan satu nih, satu satu gelondongan kan. Kita Iya. tambahan bagi yang apapun juga satu juga gitu ya. Itu ya Pak Masuki ya. Pak Masuki atau Pak Ramadi. Nah, udah ngambil wudhu mau Jumat, Bapak mungkin ya. Pak, halo Pak, Pak Marzuki. Oke, mohon maaf, nah datang nih Pak Rahmadi. Pak Apa tuh Rahmadi, Pak Ramadi? mohon tambahan informasi Pak. Ya, Ada pertanyaan ya, dari Ibu Lindawati tadi tentang ISBN pertama kali tadi Pak. ya. Semua jenis buku kan Bu, sudah dijelasin tadi. Kalau sudah Iya, pernah, nanti kita bisa ngecek kok buku tersebut di sistem. Hmm. Maksudnya kalau penulisnya ada tiga, nanti Itu kirim akan penulis kita juga cek tiga nanti. atau gimana Pak Ramadi? Kalau Tulis ketiga-tiganya baru ketiga, nih, penulisnya ketiga-tiga ada penulisnya tiga baru, misalnya Pak. Kemudian ketiganya hmm, ini penulis baru. Apakah tambahan ya. insentifnya ini hanya untuk satu pengusul atau dikali tiga gitu Pak? oh iya iya. Iya. Oh Di iya satu iya pengusul buku sih, di satu pengusul buku satu. kalau di sistem Iya gitu. Pak. Coba nanti Kalau akan kita bicarakan itu ke Di Pak Ketua ini. Ya, Satu ISBN satu satu Pak ISBN, Ramadi. satu Ya. ISBN, iya. ya, ya. Oke, sudah Hmm. jelas Ibu Lindawati bahwa Ya, tambahannya itu adalah untuk satu ISBN, bukan sesuai dengan jumlah penulis barunya. ya. Tapi satu ISBN yang baru yang memang belum pernah ada ISBN di buku-buku yang lainnya. Begitu. Artinya, Baik, terima artinya nanti kasih. 1,5 juta itu bisa dibagi tiga gitu. Iya, Pak. Ya, Kalau betul kalau betul. bersamaan. Kita belikan gorengan banyak itu, Pak ya. Ya, Baik, Bapak dan Ibu di kolom chat sudah dibagikan sama Ola tadi absensi silahkan diisi bukti kehadirannya. Jika tidak ada lagi pertanyaan yang ditujukan kepada baik Pak Mahdifan, Pak Ramadi ataupun Pak Marzuki, maka bisa kita tutup sosialisasi kita pada siang hari ini. Namun jika muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti boleh Bapak dan Ibu ajukan di grup WA atau menghubungi kontak person langsung yang mana berkaitan dengan insentif buku ajar. Nah, biasanya di SIPMI sudah ada juga, kemudian di grup WA info LPPM itu juga selalu sudah ada dicantumkan PIC masing-masingnya tentang topik urusan kita ke LPPM gitu. Baik, Pak Rahmadi sudah share buku panduan insentifnya. Bu Iva silahkan di-download dan Bapak dan Ibu juga, yang lain juga bisa mendownloadnya.
Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Marzuki selaku Ketua LPPM, kepada Bapak Dr. Mahdifan Syafwan selaku Direktur, dan Bapak Rahmadi Mkom selaku Kepala Kantor LPPM Universitas Andalas. Baik, saya Eli Ratni selaku moderator. eh, Mengucapkan mohon maaf juga atas nama Bapak Heru karena tadi pagi beliau menelpon kakaknya masuk rumah sakit jadi minta tolong digantikan, dan jika ada pertanyaan teknis yang tidak bisa kami jawab hari ini dan juga boleh nanti dikontak kepada Bapak Heru Pradiptyo. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Marzuki, Pak Ramadi, Bu Eli. Ya, terima kasih Kita Pak. semua. Sama, Pak. Selamat Jumat, Terima Bapak-bapak. kasih, Pak. Ya, Ibu, sama. Terima kasih, Ibu Eli. Terima kasih.